Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Sanhita Insani dengan NIM 193141117. Pada kesempatan ini akan mengemukakan mengenai hasil analisis jurnal aplikasi persamaan diferensial OD2 yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pujiastuti Balkis SSI MPD. Adapun struktur jurnal yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu identitas jurnal, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat metode, kelima hasil dan pembahasan, keenam kesimpulan, serta yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada identitas jurnal diantaranya sebagai berikut. Judul yaitu Analisis dan Penyelesaian Model Matematika pada Rangkaian Listrik Orde 2. Nama penulis Fitrasari Wahyuni Harahap. Nama jurnal Journal of Mathematics Education of Science. Volume 6 nomor 1 tahun 2020 ISN 25796550 untuk online, sedangkan untuk print yaitu 25284363. Dan yang terakhir perguruan tinggi yaitu Universitas Potensi Utama Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah hasil analisis pada bagian abstrak, yang mana pada bagian abstrak ini menjelaskan mengenai fenomena fisik rangkaian listrik yang dimana dapat dimodelkan matematika dan solusi untuk penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu pengertian listrik orde 2 sendiri adalah rangkaian listrik yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 2. Rangkaian tersebut diantaranya rangkaian LC seri dan RLC seri. Analisis serta penyelesaian dari model matematika pada rangkaian listrik LC seri dan RLC seri menggunakan persamaan diferensial orde 2 dengan solusi homogen maupun tak homogen. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan, yang dimana pada bagian pendahuluan ini menjelaskan mengenai pengertian matematika, yang merupakan ilmu pengetahuan yang dapat mengidentifikasi suatu fenomena ke dalam bentuk pemodelan matematika. Salah satunya yaitu memodelkan fenomena fisika, seperti pada rangkaian listrik. Pada prinsipnya, rangkaian listrik dapat dimodelkan ke dalam bentuk persamaan diferensial orde 2. Model persamaan diferensial orde 2 ini terdiri dari 4 tipe. Di antaranya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx. Yang kedua, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan fx dy per dx. Yang ketiga yaitu A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah c kali y sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Selanjutnya yaitu pengertian rangkaian LC, yang dimana merupakan rangkaian elektronik sederhana yang terdiri dari tegangan sumber yang disimbolkan dengan Fd, indikator yang disimbolkan dengan huruf L, dan kapasitor yang disimbolkan dengan huruf C. Yang disusun secara seri disebut juga sebagai undamped, di mana tidak ada resistor yang berfungsi sebagai damper. Nanti akan terlihat dalam persamaan orde 2-nya dari rangkaian tersebut kalau rasio dampingnya bernilai 0. Berikut adalah sebuah rangkaian LC. I dengan tegangan input Vd pada saat T0. Kondisi awal ini, pada saat T0 dari state variable, arus indikator IL dan tegangan kapasitor Vc adalah ILD dan VCD. Yang kedua yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Yang dimana pada rangkaian RLC ini, pada saat T0 dari state variable, arus indikator IL dan tegangan kapasitor Vc adalah ILD dan VCD. Yang ketiga yaitu rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Yang dimana
resistor yang disimbolkan dengan huruf R, indikator dengan huruf L, dan kapasitor dengan huruf C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh indikator disebut reaktansi induktif yang disimbolkan dengan XL. Sedangkan untuk hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif yang disimbolkan dengan XC. Ketika besar hambatan tersebut digabungkan, maka disebut impedasi yang disimbolkan dengan huruf Z atau hambatan total. Berikut adalah gambaran rangkaian RLC. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 1, yang dimana berbunyi jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Adapun rumus umum hukum Kirchhoff 1 ini dapat dituliskan sebagai sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dan yang terakhir yaitu hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Adapun rumus umum pada hukum Kirchhoff 2 ini dapat dinyatakan sebagai sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Selanjutnya yaitu metode. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa jurnal tersebut menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari 8 buah buku dan 2 buah jurnal matematika secara online. Sebagai penunjang yang berkaitan dengan persamaan diferensial orde 2 dalam menentukan solusi homogen maupun tak homogen untuk rangkaian listrik LC seri dan rangkaian listrik RLC seri. Adapun tahapan dalam metode tersebut yang pertama menentukan model matematika yaitu persamaan diferensial orde 2. Yang kedua yaitu melakukan penurunan rumus untuk memperoleh solusi homogen maupun tak homogen. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan model yang dipilih ke penyelesaian model matematika untuk rangkaian listrik orde 2. Yang keempat yaitu menganalisa penyelesaian homogen dan tak homogen model matematika untuk rangkaian listrik orde 2. Dan yang terakhir yaitu menyajikan model matematika untuk rangkaian listrik orde 2. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri memiliki mode persamaan yaitu VL ditambah VC sama dengan E. Dengan VL adalah tegangan pada indikator L yaitu L DI per dt. Vc adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1/C integral dari I dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q pada muatan kolom. Sehingga model persamaan dapat ditulis L DI per dt ditambah 1/C integral dari I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral pada persamaan diferensial di atas, maka persamaannya menjadi L D per dt dikalikan dengan DI per dt ditambah 1/C integral dari D per dt I dt sama dengan D per dt E. Maka LD kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/C1 sama dengan D per dt E. Model persamaan untuk gambar di atas juga dapat dinyatakan dalam muatan Q-T, yaitu sebagai berikut. L DI per dt ditambah 1/C integral dari 1 dt sama dengan E. Maka L D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1/C Q sama dengan E. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Misalnya, jika sumber baterai E sama dengan 0, D per dt E sama dengan 0, maka model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai
L D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per C1 sama dengan 0. Atau D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1 per CL I sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas yaitu R kuadrat ditambah 1 per CL sama dengan 0. Sehingga akar-akar persamaan karakteristik persamaan diferensial tersebut yaitu R12 sama dengan plus minus I akar 1 per CL. Sehingga penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu rangkaian RLC seri. Adapun rangkaian RLC seri memiliki persamaan rangkaian yang didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E. Dengan VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI, dan VL adalah tegangan pada indikator L, yaitu L dL per dt. Vc adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral dari L dt. Yang diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan kolom. Sehingga RI ditambah L dL per dt ditambah 1 per C integral dari 1 per dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral pada persamaan diferensial di atas, maka R d per dt I ditambah L di per dt dikalikan dengan di per dt ditambah 1 per C integral dari I dt sama dengan C. Maka didapatkan L sama dengan D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R di per dt ditambah 1 per I sama dengan D per dTE. Model persamaan di atas juga dapat dinyatakan dalam muatan Kt, yaitu RI ditambah LDI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Dan LD kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dQ per dt ditambah 1 per CQ sama dengan E. Adapun contoh kasusnya yaitu sebagai berikut. Di mana misalnya jika sumber baterai E sama dengan E0, D per dt E sama dengan 0, maka model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R dL per dt ditambah 1 per CI sama dengan 0. Penyelesaian persamaan homogen order 2 di atas adalah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. LR kuadrat ditambah RR tambah 1 per C sama dengan 0. Maka akar persamaan karakteristiknya yaitu R12 sama dengan negatif R plus minus akar R kuadrat dikurangi 4L per C per 2L. Maka didapatkan 3 kemungkinan akar-akar nilai sebagai berikut. Sehingga dengan rumus Euler yaitu E IT sama dengan cos T ditambah I sin T, maka bentuk trigonometri rumus dapat ditentukan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana memiliki 4 kesimpulan. Pertama, dapat disimpulkan bahwa dalam model matematika untuk rangkaian listrik LC seri dan rangkaian RLC seri menggunakan persamaan diferensial order 2 dan diperoleh solusi homogen dan tak homogen. Yang kedua, untuk rangkaian listrik LC seri dalam keadaan induktor dan kapasitor yang konstan, maka diperoleh solusi homogen yang sama dan solusi homogen yang tak sama. Dengan kondisi sumber baterai E yang berubah. Yang ketiga yaitu pada rangkaian
RLC seri diperoleh penyelesaian untuk arus stabil serta arus transien. Dan yang terakhir yaitu disimpulkan bahwa untuk penelitian selanjutnya penulis diharapkan dapat menentukan dan menganalisa model matematika untuk rangkaian listrik LC maupun RLC yang paralel. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.